Makanya orang yang mau sukses, yang mau selamat, yang mau bahagia, yang mau apapun, caranya harus cari ilmu. Tapi sayangnya sekarang ini semangat kita urusannya, mohon maaf pemirsa dimanapun antum berada, urusan semangat kita itu yang masuk mulut. Gak ada judulnya, cek, coba dicek. Semua orang yang betul-betul cari ilmu, dunianya gak bakal ruwet. Saya gak ngomong sugih ya. Ada orang itu gak punya duit, tapi setiap pengen dapat. Pengen mobil dapat, pengen rumah dapat, pengen motor dapat, pengen apa dapat. Hajatnya keturutan. Nah ini orang yang hajatnya keturutan itu pangkatnya lebih tinggi dari orang kaya. Datang dari ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kelihatannya nyantai-nyantai begini, pahalanya lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Dan plus lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. Dan plus lebih utama daripada melayat 1000 jenazah. Nah karena itulah setan itu berjuang dengan seluruh bala tentaranya. Jangan sampai umatnya Nabi SAW suka sama ilmu. Duduk begini kan lebih baik baca Al-Quran. Ini tertipu sama setan. Dia bagus tapi tertipu, sehingga pahalanya ya cuma pahala baca Al-Quran. Sementara orang yang cari ilmu, pahala baca Al-Quran dapat, pahala sholat dapat, pahala macam-macam dapat, semuanya dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa ma wala amma ba'du. Sahabat suara dakwah muslimin muslimat rahimahullah yang semoga Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa diberikan umur panjang untuk belajar pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan umur panjang dalam kesempatan ini merupakan amal soleh sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Berharap Allah jadikan hari yang akan datang dalam kehidupan kita yang lebih baik dibandingkan hari ini. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar dengan judul Berkah Ilmu, Sukses Dunia dan Akhirat, yang disampaikan oleh Habib Novel Al-Aidrus. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak dalam kajian berikut ini. Cari ilmu adalah suatu usaha biar kita selamat, biar kita senang. Jadi kalau ada orang hidupnya cari duit, katanya cari duit biar apa? Biar apa cari duit? Biar senang. Betul? Nyatanya yang cari duit pada pusing. Nyatanya cari duit pada pusing. Padahal cari duit biar senang katanya. Nah itu salah. Cari uang itu bukan biar senang. Cari uang itu biar dapat pahala. Nah itu nanti senang. Biar dapat pahala. Nanti bisa senang, niatnya ibadah. Nah kalau cari uang pengen dapat pahala, maka harus pakai ilmu. Nikah, banyak orang nikah pengen senang, nyatanya setelah nikah pusing. Suami saya nyebelin, istri saya jengkelin, dan seterusnya. Punya anak-anaknya ruwet, anaknya begini, dan seterusnya. Karena salah lagi. Nikah itu untuk ibadah. Kalau nikahnya untuk ibadah, nanti hidupnya senang. Maka biar nikah bisa jadi ibadah, laki-laki butuh ilmu. Semua harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, nggak dapat apa-apa. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang pengen dunia ya harus pakai ilmu.
Siapa pengen akhirat juga harus pakai ilmu. Karena itulah yang pertama kali Allah pertontonkan kepada para malaikat saat penciptaan manusia bukan ketampanan, bukan kegagahan, bukan kekayaan. Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai manusia, maka Allah tidak menunjukkan Nabi Adam ganteng, enggak. Allah enggak menunjukkan Nabi Adam alaihissalam gagah, tidak. Allah tidak menunjukkan Nabi Adam punya surga, enggak. Tapi yang Allah tunjukkan kepada para malaikat, Nabi Adam punya ilmu. Allah perintahkan malaikat untuk menyebutkan nama benda-benda tertentu yang sudah dipertontonkan Allah kepada para malaikat. Anehnya, malaikat yang hidupnya itu lebih awal dari Nabi Adam alaihissalam, malaikat yang hidupnya itu sudah keliling jagat raya, malaikat itu yang banyak ngerti tentang alam kehidupan, melihat benda-benda yang Allah pertontonkan, ditanya itu apa, malaikatnya nggak tahu. Malaikatnya nggak tahu. Kalau kita sekarang kan ya alhamdulillah ditunjuk ini apa, oh paham. Ini apa, paham. Ini apa, paham. Banyak yang kita paham. Mungkin kalau ditunjukkan buah-buahan, hampir semua tahu ini apa, ini apa, ini apa. Mungkin ada satu buah agak aneh, kita nggak paham. Paling kita foto, tanya sama Google, jadi paham. Zaman sekarang ya, tanya sama Google, jadi paham. Tapi ada juga hal yang Google nggak paham. Iya, karena Google tergantung siapa yang input datanya. Nah ini malaikat ilmunya nggak bisa dibandingkan dengan ilmunya Google. Malaikat datanya lengkap, tapi kenapa malaikat tuh nggak tahu ya? Karena setiap ilmu itu ada batasnya. Setiap orang punya batas keilmuan. Saat itulah Allah Ta'ala pamerkan kepada malaikat ciptaannya yang indah, yang Allah ciptakan dalam bentuk yang terbaik, yaitu Nabi Adam alaihissalam, manusia. Kemudian Allah berkata pada Nabi Adam, sebutkan nama benda-benda tersebut. Nabi Adam yang diciptakan ya dan diletakkan di dalam surga, belum keluar keliling kemana-mana, belum keliling langit, belum turun ke bumi juga belum, tapi tahu ini namanya ini namanya ini namanya ini. Wa 'allamal Adam, Allah mengajarkan kepada Adam alaihissalam, karena Nabi Adam dapat ilmu laduni. Seperti Nabi Khadir alaihissalam berkata, dikatakan Al-Quran, wa'allamnahum min ladunna ilma, kami ajarkan dari sisi kami ilmu. Maka Nabi Adam juga dikasih ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang malaikat gak punya. Nah karena Nabi Adam dikasih ilmu, maka Nabi Adam diturunkan di muka bumi untuk jadi khalifah, jadi pemimpin seluruhnya, dibekali dengan ilmu. Karena itulah tidak ada pangkat yang lebih tinggi dari ilmu. Mau sampai di kerajaan langit ya, di kerajaan langit yang dipertontonkan bukan kenikmatan surgawi, tapi yang dipertontonkan kehebatan ilmu Nabi Adam alaihissalam. Makanya orang yang mau sukses, yang mau selamat, yang mau bahagia, yang mau apapun, caranya harus cari ilmu. Nah ini cari ilmu ini sebetulnya pekerjaan yang gak ada habisnya. Minal mahad ilal lahad, dari mulai lahir di buahan sampai nanti masuk liang lahat. Di kuburan itu ulama juga cari ilmu. Ya, nanti sampai di surga ulama juga cari ilmu. Surga ada namanya Jannatul Mazid. Surga Al-Mazid itu surga yang isi nikmatnya adalah nikmat cari ilmu. Cari ilmu gak ada habisnya. Habib, dalilnya kalau nanti tetap harus ada proses belajar mengajar ilmu di alam langit, saya minta dalil nih. Orang zaman sekarang kan sok dalil gitu ya, sok minta dalil. Kalau disuguhi film nggak pernah minta dalil, ditelan semuanya informasi di film itu.
bener nggak bener, bagus, ajib, kok iso ya ditelan gitu ya. Nggak minta ada dalil, nggak minta penjelasan. Tapi diajari sama ulama kadang ngeyel, dalilnya mana? Saya akan sebutkan satu saja, nggak usah banyak. Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj ke langit, maka di langit ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu Rasulullah SAW mau pulang ke Mekah, mau balik ke muka bumi, saat itulah ada proses ta'allum wa ta'lim, ada majelis ilmu di langit antara kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW ketemu, ngobrol ilmu. Di situ Nabi Ibrahim ngasih informasi tentang surga. Informasi tentang surga. Surga itu tanahnya subur. Surga itu tanahnya subur. Dan tanamannya adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Di riwayat yang lain subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka Nabi Ibrahim ngomong ke Nabi Muhammad SAW, sampaikan salamku kepada umatmu dan perintahkan mereka untuk banyak-banyak mengucap la haula wala quwata illa billah. Di riwayat yang lain subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini proses belajar dan mengajar terjadinya di mana? Di langit. Jadi cari ilmu itu bukan cuma di dunia, sampai di langit itu juga ada proses cari ilmu. Ternyata obrolannya para nabi adalah obrolannya ilmu. Di jagat raya ini orang-orang yang dekat sama Allah yang diobrolkan adalah ilmu. Karena ilmu itu adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal alim, Allah itu maha berilmu. Nah, ini kalau kita mau senang dunia, senang akhirat, syaratnya itu cari ilmu. Makanya nggak ada judulnya kiai pensiun, nggak ada. Ya, nggak ada judulnya ulama pensiun. Ya mungkin kalau dari lembaga organisasi bisa jadi pensiun organisasinya. Tapi kalau dari keilmuannya, keulamaannya nggak ada pensiun. Ketenaran ulama itu bahkan semakin setelah wafat semakin tenar. Ya, setelah wafat semakin tenar, semakin terkenal di alam dunia dan insya Allah di alam akhirat. Cari ilmu. Kalau kita lihat saat ini kita kurang cari ilmu. Ya, orang dulu tuh kalau cari ilmu suka ngapalkan abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Masya Allah, syair-syair itu dihafalkan. Mau itu syair Zubat, mau burda, ya. Kemudian mau syair nazomnya Alfiya Ibn Malik. Apapun itu ditelan, dihafalkan. Kenapa? Mau cari ilmu. Sekarang yang dihafalkan anak-anak TikTok. Betul ya? Yang dihafalkan TikTok. Saya nggak bahas boleh nggak boleh, halal haram, enggak. Semangatnya TikTok itu kalau dipakai untuk semangat cari ilmu, Masya Allah, insya Allah kita semua jadi orang alim kalau punya semangat yang seperti itu. Tapi sayangnya sekarang ini semangat kita urusannya, mohon maaf pemirsa dimanapun antum berada, urusan semangat kita itu yang masuk mulut, yang isi perut. Dikatakan oleh para ulama, siapa yang semangatnya cuman urusan mulut dan perut, maka nilainya tidak lebih baik dari yang keluar dari belakang. Jangan dibahas ya, yang keluar dari belakang apa, sama dulu. Jadi kalau orang itu yang dipikir kok mikir badok gitu ya, mikir makan saja itu, nguntal. Yang dipikir cuman itu, nilainya itu ya sama dengan yang keluar. Tapi kalau hidup yang dipikir itu bukan masalah makan, minum, bukan. Yang dipikir sholatnya nanti jamaah sama siapa ya. Kalau nggak sholat jamaah, gelo, sedih. Iya, nggak baca sholawat, sedih. Nggak hadir pengajian seminggu gitu, kok kosong sama sekali, nggak ikut pengajian, sedih. Maka nilainya sama dengan yang dia cari. Karena dia itu pikirannya ke ilmu, ibadah, ya nilainya itu. Nilainya dia ilmu dan ibadah. Nggak ada judulnya orang cari ilmu susah, nggak ada. Saya ini
jadi seperti ini sampai hari ini, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa lebih baik terus, amin. Ma'alutuf al-afiyah, salam taufiq al-hidayah wal inayah wassahalah wal jamalah. Bukan karena saya sibuk cari duit, bukan sibuk bangun bisnis, meskipun saya yang bangun bisnis. Nah, yang belum belanja di Tokopedia ataupun Shopee saya punya toko di sana namanya Gria Habib. Namanya Gria Habib. Daripada buat toko di dunia nyata kontraknya mahal, ya buat toko di dunia maya, stok unlimited, kan begitu ya. Gudangnya ya unlimited, mau tinggal masukkan angka. Ya tinggal masukkan angka. Kerja saya, usaha. Jual kopi, jual peci kopiah, ya jual mukena, jual buku usaha. Tapi saya nggak mikir itu. Kalau saya mikir itu nggak jadi begini. Karena saya nggak mikir itu, saya mikirnya ini, maka yang itu saya dapat. Paham maksudnya? Siapa yang mikirnya akhirat, dunia katut. Kalau kata almarhum teman saya itu, sekeliwat lawuh rambak. Ya, dunia kecekel, akhirat kecanda. Jadi dunianya dapat, akhiratnya dapat. Gak ada judulnya, cek, coba dicek. Semua orang yang betul-betul cari ilmu, dunianya gak bakal ruwet. Saya gak ngomong sugih ya. Jadi orang sugih itu kan gak enak tuh. Jadi orang kaya gak enak. Saya dilarang sama guru saya minta jadi orang kaya. Serius. Jangan pernah minta jadi orang kaya. Waktu saya nyantri dibegitukan. Wah, itu satu masjid ya, santri-santri ya rotok kaget. Waduh, kau tidak boleh minta jadi orang kaya gitu. Tapi ada lanjutannya. Saya doakan kalian semua jadi orang yang kalau punya hajat keturutan. Wah, itu enak itu. Orang kaya belum tentu hajatnya keturutan, betul. Ada orang kaya pengen nikah gak kobul-kobul. Kerjaan ada, duit ada, tabungan banyak, Masya Allah. Tapi gak nikah nih, nikah. Ada orang melarat pol, tapi istri 4. Ada enggak itu? Ada. Sing sugih gak rapi-rapi, sing melarat bojone papat. Aneh memang. Tapi itu ada. Ada orang yang ganteng, Masya Allah. Gantengnya Masya Allah. Ganteng pol. Tapi gak laku-laku. Ada orang yang wajahnya itu ya begitulah. Mau ngomong jelek kan ya, ciptaannya Allah gak ada yang jelek ya. Indah semua ciptaannya Allah. Orang lihat jelek itu kan salahnya yang lihat. Makanya kalau kita ini kurang ganteng, kalau orang bilang kamu jelek, enggak, matamu yang belum bisa melihat kegantenganku. Penglihatanmu yang belum bisa melihat kegantenganku. Kesalahan bukan padaku, tapi pada mata Anda. Selesai masalah. Pede saja. Udah kok dibuat ruwet. Ada yang wajahnya biasa-biasa saja ya begitu, bahkan di bawah rata-rata. Tapi istrinya cantiknya luar biasa. Sehingga yang ganteng gak bingung kok iso. Ada orang itu gak punya duit, tapi setiap pengen dapat. Pengen mobil dapat, pengen rumah dapat, pengen motor dapat, pengen apa dapat. Hajatnya keturutan. Nah, ini orang yang hajatnya keturutan itu pangkatnya lebih tinggi dari orang kaya. Saya mau nanya, pilih mana? Punya mobil atau pakai mobil? Ya, kalau punya mobil kan, punya mobil 20, pajaknya berapa itu? Repot mikirnya, servisnya, betul ya? Ngerawatnya. Tapi kalau nggak punya mobil, mau pakai mobil siapapun bebas, semua pada persilahkan. Yai, saya punya mobil 10, silahkan dipakai, mana yang kamu suka. Yang satu lagi, Yai, saya punya mobil 5, silahkan dipakai. Yai, saya punya rumah di sana. Yai, saya punya, Yai, Masya Allah. Semua nawarkan kendaraannya, mobilnya, rumahnya, vilanya. Nawarkan, silahkan dipakai. Kalau dipakai, senengnya luar biasa. Gara-gara apa? Apa gara-gara kiainya, ustadznya tadi, ulamanya, habibnya tadi ganteng? Bukan.
Karena di padang punya ilmu yang membantu mencerahkan orang-orang tersebut. Yang tadinya pusing, pusingnya jadi hilang. Yang tadinya bingung, bingungnya jadi hilang. Maka dia rela membantu dengan apapun, karena dia sudah dibantu. Dengan apa itu? Al-ilm, dengan ilmu. Nah, tapi karena ilmu ini barang mahal, nilainya luar biasa, maka ya al-ilm dicari. Mau duit saja dicari, masa ilmu nggak dicari? Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran proses cari ilmu. Itu dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Makanya umat Islam sepekan sekali tiap malam Jumat dan hari Jumat disunnahkan baca surat Al-Kahfi. Ya, baca surat Al-Kahfi. Karena dalam surat Al-Kahfi itu isinya, Masya Allah, ada kisah Nabi Musa alaihissalam yang perjalanannya luar biasa. Nah, Nabi Musa kalau kita lihat, waktu dikejar-kejar dari kerajaan Fir'aun, lari, dikejar-kejar karena dituduh sebagai pembunuh. Padahal Nabi Musa nggak pernah membunuh. Hanya saja pernah terjadi suatu peristiwa, Nabi Musa melerai orang berkelahi. Pas dilerai, pas ditamper pelan gitu ya, pas tangannya Nabi Musa nempel di pipinya orang tersebut, pas malaikat Israel nyabut nyawa. Pas kabeh. Ada kan orang tabrakan gitu ya, yang ditabrak itu ya nggak kenapa-kenapa, jatuh yang nggak terluka, divisum yang nggak ada apa-apa, tapi pas ajalnya datang. Ya naudzubillah min dzalik, itu ujian yang luar biasa. Nasallahu afiyah. Pas ajalnya datang. Akhirnya Nabi Musa dikejar-kejar sama Fir'aun dan bala tentaranya saat itu. Lari, menyelamatkan diri. Karena menjaga nyawa itu hukumnya wajib. Akhirnya apa? Nabi Musa ditawari untuk nikah dengan anaknya Nabi Syu'aib alaihissalam. Bayarannya itu membantu Nabi Syu'aib 8-10 tahun. Ternyata 8-10 tahun itu bukan sekedar jadi menantu, tapi dijadikan murid, diajari. Harus tinggal 8-10 tahun. Makanya orang ke pondok di pesantren 4 tahun itu termasuk cepatnya luar biasa. 5 tahun itu cepatnya luar biasa. Nabi Musa nyantri 8-10 tahun. Setelah itu sudah jadi Nabi dan Rasul. Nabi Musa alaihissalam jadi Nabi dan Rasul. Apa yang dilakukan ketika mendengar ada seorang yang lebih alim, lebih berilmu dari Nabi Musa alaihissalam, yaitu Nabi Khidir atau Khidir alaihissalam. Dikasih tahu sama Allah, ada yang lebih alim dari kamu, namanya Khidir atau Khidir. Nabi Musa tidak didatangi Nabi Khidir, tapi Nabi Musa mencari di mana Nabi Khidir tinggal alaihissalam. Hasilnya dikasih alamat sama Allah Ta'ala. Alamatnya di mana? Alamatnya itu di tempat pertemuan dua laut. Di tempat pertemuan dua laut itu nanti kamu akan ketemu Khidir alaihissalam. Nanya, di mana tempat pertemuan dua laut? Nah, coba googling pertemuan dua laut. Dulu belum ada GPS, belum ada Google. Cari. Alamatnya jelas, tapi kan nyarinya nggak mudah. Allah kasih petunjuk bahwa ikan goreng, nanti kalau ikan gorengnya itu kena airnya hidup lagi, ya di situ tuh tempat pertemuan dua laut. Pertanyaan saya, ini kalau miturut akal, pakai akal, masuk akal saya? Masuk ikan goreng kena banyu segoro urip meneh gitu kan ya? Ketemu nih kapan ini ya? Ketemunya kapan masak? Harus dicoba satu-satu. Dicoba satu-satu, air laut coba ya, urip pernah gitu. Masa setiap jalan nyoba satu persatu, rampungnya kapan? Tapi subhanallah, Nabi Musa alaihissalam punya semangat yang luar biasa. Ngomong sama muridnya yang menemani, di situ menjadi petunjuk. Orang kalau melakukan perjalanan, jangan jalan sendiri, cari teman. Nabi Musa aja cari teman. Ya, Nabi Musa aja cari teman. Kok kita sok pemberani, sok kuat, sok gitu ya. Nabi Musa cari teman. Nabi Muhammad SAW pun ditemani malaikat Jibril alaihissalam, cari teman.
Maka ditemani muridnya. Sampai satu waktu pas lapar, Nabi Musa ngomong sama muridnya, "Atina ghoda'ana laqad laqina fi safarina hadza nasaba." Hei muridku, mana makan siangnya? Ini jalannya udah capek. Ya, pelahkan betul perjalanan ini. Makan siangnya bawa sini. Maka saat itulah muridnya ngomong, "Wah, tadi ikannya loncat. Kena air loncat." Lah, ya itu gimana? Itu yang kita cari, itu alamatnya di situ Nabi Khidir. Akhirnya disusuri balik nyusuri tepi laut itu, ketemu Nabi Khidir alaihi salam. Setelah ketemu, apakah Nabi Musa terus pamer? Aku Musa, Rasulnya Allah, pangkatku lebih tinggi dari kamu. Sekarang kamu ikut saya, ajarin saya. Apa begitu? Enggak. Ilmu itu mahal. Maka Nabi Musa merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Nabi Khidir alaihissalam dengan mengatakan, hal attabi'uka, boleh enggak saya ikut kamu? Tak ikut terus, ngikutin kamu terus kemanapun, ya, ngenger kalau kata orang Jawa, ngenger, ngikut terus kemanapun engkau berada, sambil saya bantu-bantu, nanti kalau ada waktu ya tolong saya diajari. Itu syaratnya murid jangan maksa guru. Kalau gurunya slow diajari monggo, kalau gurunya belum ngajari ya nunggu. Nah itu adabnya berguru ya begitu. Nunggu sampai gurunya ngucap ilmu. Jadi standby terus, ikut terus. Nanti tiba-tiba gurunya akan ngomong, begini loh, dicatat. Orang dulu seperti itu. Makanya nggak ada orang berguru kok seminggu, 2 minggu. Ya 10 tahun, 20 tahun. Ya, itu tinggal sama gurunya. Apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Kamu gak bakal sabar sama saya. Masya Allah, Nabi dibegitukan. Kamu gak bakal sabar sama saya. Karena gurunya ngerti nih, muridnya tingkatannya seberapa kesabarannya. Kamu gak mungkin sabar sama saya. Tapi Nabi Musa gak nyerah. Pokoknya saya tak ikut aja. Oke, boleh ikut, syaratnya gak boleh nanya apapun yang saya lakukan. Kalau nanya, batal perjanjian. Singkat cerita, terjadilah yang terjadi. Yang pengen saya garis bawahi, Nabi Musa alaihissalam cari ilmu. Nggak langsung diajari, tapi ilmu harus dicari. Begitulah memang sunatullah. Orang itu kalau mau dapat duit ya cari. Ke pasar, ke sawah, ke laut, ke kantor, kan dia cari. Masa ilmu yang untuk menyelamatkan dunia akhirat kok nggak dicari? Bahkan sekarang dikasih kemudahan. Itu pondok-pondok pesantren, majelis-majelis ilmu sudah ada live streaming. Tinggal nyatet jadwalnya saja. Ya, majelis Ar-Raudhah Jumat malam Sabtu, majelis Al-Bahjah hari apa, majelis ini hari apa, majelis Rasulullah Kuningan hari apa. Sudah ada jadwal live streamingnya. Kalau nggak sanggup nyari offline, cari online. Tapi yang utuh. Jangan yang potongan-potongannya, kadang potongan gak jelas. Kalau potongan jelas gak apa-apa. Kadang potongan gak jelas, akhirnya ilmunya gak pas. Ya, ilmunya gak pas. Cari ilmu. Nah, dengan cari ilmu itu yang didapat apa? Karena cari barang mahal. Karena dicari ini sangat mulia, maka langsung dapat benefit yang banyak. Dapat keuntungan yang sangat banyak. Yang pertama adalah orang cari ilmu itu setiap langkahnya ngangkat derajat, menghapuskan dosa dan nambah kebaikan. Satu langkah, saya dari Solo ke sini 250 sekian kilo. Itu kalau dihitung pakai langkah kaki berapa langkahnya? Kalau naik mobil ya berapa putaran roda? Nah itu pangkat saya malam ini nambahnya segitu. Pasti itu nambah pangkat. Dosa saya rontoknya segitu. Kebaikan saya nambahnya segitu. Belum nanti jalan pulang, lanjut Surabaya, nambah lagi. Hitungannya dari sini ke Surabaya berapa kilo itu? Totalnya sekitar 500 kilo. Nah, itu nambah terus, pahalanya nambah, pangkatnya nambah, dosanya dihapus sebanyak itu. Itu baru dari langkahnya. Belum lagi Allah tugaskan semua yang hidup di air. Di bahar itu maksudnya bukan di laut. Hitanul bahar.
hewan-hewan yang hidup di air, baik itu di akuarium, baik itu di sungai, baik itu di selokan, baik itu di laut. Hewan yang hidup di situ semua ditugaskan oleh Allah SWT untuk beristighfar khusus buat orang yang menyampaikan kebaikan dan belajar kebaikan. Jadi malam hari ini jenengan sama saya nyantai begini, itu ikan-ikan sak jagat gitu ya. Semua Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia. Nikmatnya luar biasa. Kemudian Allah tugaskan malaikat khusus, double-double ini. Makhluknya khusus, malaikatnya khusus. Malaikat khusus ini tugasnya cari orang yang mau duduk di majelis zikir dan ilmu. Kemudian malaikatnya datang ke situ, malaikatnya kemudian berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Sehingga orang yang cari ilmu tadi ini, duduknya saja udah terhapus dosa-dosanya. Duduknya saja naik pangkatnya. Duduknya saja digerujuk rahmat. Ini orang yang mau cari ilmu. Kemudian dapat apa lagi? Hudhur majlis ilm afdal min salati alfi rak'atin wa iyadati alfi maridin wa huduri alfi janazatin. Atau kama qala sallallahu. Orang yang mau cari ilmu, datang cari ilmu, itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kelihatannya nyantai-nyantai begini, pahalanya lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat, dan plus lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit, dan plus lebih utama daripada melayat 1000 jenazah. Ya, mau melayat 1000 jenazah itu sanggup enggak? Susah kan ya? Jenguk 1000 orang sakit. Rumah sakit mana yang ada 1000 pasien bisa dijenguk? Kalau tahu bisa misalnya, butuh waktu berapa lama? Dokter yang handal pun visit di satu rumah sakit nggak sampai 1000 satu hari. Ya, nggak sampai 1000. Nah, ini menunjukkan orang yang cari ilmu dan mengajarkan ilmu itu susah dikejar. Pangkatnya nggak bisa dikejar. Nah, karena itulah setan itu berjuang dengan seluruh bala tentaranya. Jangan sampai umatnya Nabi SAW suka sama ilmu. Ada yang diajari biar suka ngaji tok, ngaji terus. Bagus, tapi termasuk ditipu setan. Kenapa? Setan daripada kamu cari ilmu, lebih baik kamu baca Al-Quran. Daripada cari ilmu, lebih baik baca Al-Quran. Daripada cari ilmu, lebih baik baca Al-Quran. Dipikir sama dia, betul ya, baca Al-Quran paling hebat. Daripada cari ilmu, duduk-duduk begini, kan lebih baik baca Al-Quran. Ini tertipu sama setan. Dia bagus, tapi tertipu. Sehingga pahalanya ya cuma pahala baca Al-Quran. Sementara orang yang cari ilmu, pahala baca Al-Quran dapat, pahala sholat dapat, pahala macam-macam dapat, semuanya dapat. Gara-gara cari ilmu. Nah, ikhwani rahimakumullah. Ini yang mari kita sekarang jadi apa ya? Yuk kembali berpikir, belajar. Nah, belajar tuh jangan yang aneh-aneh. Belajar ketemu jin kan aneh. Lawang ketemu manusia udah pusing kok pengen ketemu jin. Akhirnya jadinya al-stresu. Terakhir edanu. Na'udzubillah min dzalik. Oh, pengen kok ketemu jin. Oh, ketemu manusia aja sudah pusing. Ada manusia begini, ada manusia begitu. Belajarlah yang pokok-pokok. Cara sholat. Sampai hari ini nggak ada Habib, Ustadz, Kiai yang mengaku khatam belajar sholat. Nggak ada. Buktinya setiap selesai mesti diulangi. Setiap selesai mesti diulangi. Betul ya? Selesai belajar sholat, rukun sholat kan yang nggak nambah, yaitu itu saja. Sunnah sholat, yaitu itu saja. Yang membatalkan sholat, yaitu itu saja.
diulangi terus, nggak pernah khatam belajar sholat. Nah, ini justru ilmu yang paling pokok, ilmu sholat. Sekarang ini saya kalau masuk masjid, masuk musola, kalau mata saya lihat betul orang yang sholat pakai mata ilmu, banyak orang yang sholatnya itu tidak sah, batal sholatnya, tidak sah. Contoh, syarat sahnya sholat itu aurat harus tertutup. Jadi kalau auratnya terbuka, sholatnya sah atau batal? Misalnya kalau perempuan sholat, rambutnya kelihatan, rambut kepalanya kelihatan, sholatnya sah atau batal? Batal. Berapa banyak itu ibu-ibu dan mbak-mbak yang nggak perhatian, ketika sholat ternyata rambutnya sini masih ada yang keluar, sehingga sholatnya tidak sah. Yang namanya pusar, bahasa Jawanya udel. Ya, apalagi? Selain udel apa itu? Pusar lainnya itu. Ujal. Pujal. Wah, itu bahasa mana itu? Oh, Sunda. Oh, Cirebon itu Sunda ngapa ya? Betul ya, Sunda ngapa itu Cirebon? Sunda ya bukan Sunda gitu ya. Jawa ya bukan Jawa. Merger bahasa Jawa sama Sunda, hasilnya Cirebon. Makanya saya kalau ketemu orang Cirebon ngomong bahasa Cirebon, saya bingung nih, bahasa apa ini? Aku hidup di planet lain. Indonesia itu sugih bahasa kaya. Coba di googling lah, di Indonesia ada berapa bahasa? Kalau nggak salah lebih dari 500 bahasa. Di Indonesia itu ada lebih dari 500 bahasa, kan luar biasa. Makanya nggak usah belajar bahasa Inggris. Bahasa daerah di Indonesia ini kita udah termasuk orang menguasai banyak bahasa. Oh, cerdas. Kamu bisa bahasa apa? Jawa, Sunda, Madura, Indonesia, harus pakai itu ya. Bahasa Batak itu macam-macam. Nah, itu pusar, pujal ya, udel. Itu aurat atau bukan aurat? Aurat. Wajib dibuka atau wajib ditutup? Wajib ditutup. Berapa banyak orang yang sholat ya pakai celana, celananya itu turun ke bawah dikit, pakai kaos, ya kaosnya itu kesempitan sehingga perutnya agak besar, kemudian kelihatan kulitnya, yang kulitnya itu di bawah pusar, entah kulit bagian belakang, ya pernah lihat saru, masa sholat kalau lihat kulit bagian belakang depannya kan ya. Nah, tapi kenyataannya begitu, kelihatan. Nah, itu batal atau gak batal? Menurut ilmu sholat, batal atau gak batal? Batal. Kalau batal berarti sholatnya tidak sah. Kok masuk sholat? Wudhu. Ilmu wudhu ini, berapa banyak orang yang wudhunya tidak sah. Yang namanya wudhu itu ketika membasuh lengan, ya kan harus sampai siku. Nah, sampai siku apa? Kita beli spidol dulu, terus digambari muter gitu ya. Nah, batasnya itu kan enggak. Makanya melebihkannya sedikit hukumnya wajib. Karena pas nggak mungkin, maka harus lebih. Nah, berapa banyak orang yang sininya disiram, sininya tidak? Berapa banyak itu? Wudhunya tergesa-gesa, kadang sininya kesiram, sininya tidak. Tergesa-gesa wudhunya, nggak perhatian, dianggap main air. Coba kalau urusan ngambil duit, Masya Allah, pinnya jangan salah, pinnya jangan salah. Salah 3 kali keblokir, betul ya? Urusan ngambil duit itu pinnya diinget-inget betul, bahkan mungkin lihat kertas 10 kali, bener gak ya? Urusan duit seperti itu. Nah, ikhwani rahimakumullah, kalau kita mau urusannya ini urusan akhirat, harusnya lebih dari itu. Ini sholat, wudhu saya nggak boleh salah, wudhu saya harus betul, maka saya harus tahu ilmunya wudhu.
mana yang boleh, mana yang enggak boleh, mana yang rukunnya wudhu. Saya harus tahu mana yang sunnahnya wudhu. Lah kalau wudhunya tidak sah, sholatnya seperti apapun, kalau wudhunya batal, sholatnya seperti apapun, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasilnya apa? Nah, karena sholat ini ibadah yang paling utama. Kalau sholat itu tidak dikerjakan dengan betul alias sholatnya batal, berarti hidupnya tidak sholat. Nah kalau hidupnya tidak sholat, ya maka wajar nggak akan falah. Hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah. Lanjutannya apa? Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ayo ambil kesuksesan, ayo ambil kesuksesan. Maka sekarang kalau hidup kita nggak sukses, hidup kita ruwet, hidup kita banyak masalah, hidup kita banyak kebimbangan, hidup kita banyak ketakutan, hidup kita banyak keraguan, cek saja sholat kita betul atau tidak. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat online Suara Dakwah Muslimin Muslimat rahimahullah. Baru saja kita telah menyimak kajian Habib Novel Al-Idrus tentang berkah ilmu, sukses dunia dan akhirat. Semoga dalam kajian ini dapat menjadikan pemahaman kita menjadi lebih baik dari sebelumnya yang belum kita pahami. Dari saya Taufik sebagai admin Suara Dakwah menyampaikan terima kasih, dan bila ada salah kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga langkah kaki kita dan ilmu yang kita dapat dalam kesempatan kali ini dapat membawa keberkahan untuk kita beserta orang-orang terdekat kita dan juga semua saudara seiman. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.